لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Pada kesempatan kita subuh Jumat ini yang akan kita bahas tentang tujuan kita mempelajari daripada tasawuf. Yang pertama, tujuannya adalah untuk membersihkan hati kita daripada kemusyrikan dan juga perbuatan-perbuatan yang batil yang bertentangan dengan ajaran agama kita, yaitu ajaran agama Islam. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah at-takhalli anis sayyi'ah awil ma'asiyah, yaitu membersihkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita daripada kemaksiatan dan juga keburukan. Dan kita sudah membahas panjang tentang bagaimana kita mengenal atau mengetahui daripada pintu masuknya yang bisa menyebabkan adanya hijab yang menghalangi seorang hamba ketika akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita telah membahas tentang akal, kita telah membahas tentang ruh, kita telah membahas tentang jiwa, dan yang terakhir kita telah membahas tentang hati. Kalau kita mengambil suatu kesimpulan bahwa di dalam batin kita ini terjadi tarik menarik antara al-haq dan yang batil, antara melakukan kebaikan-kebaikan, menjalankan perintah-perintah Allah dengan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bisa menyebabkan dosa dan semakin menjauhkan daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang melakukan pergerakan di dalam batin kita ini, kalau kita perhatikan bahwa yang mengarah kepada kebaikan yaitu akal, hati, dan nafsu natikah atau nafsul insani. Yang ingin melakukan kebaikan adalah hati, jiwa manusia atau jiwa yang berpikir, dan akal manusia. Sementara yang mengarah kepada keburukan-keburukan yang mengganggu sehingga mengakibatkan hati ini bisa terbungkus oleh dosa yang bisa mendatangkan noda-noda ke dalam hati kita adalah nafsu hewani dan nafsu nabati. Yang mana nafsu nabati dan hewani ini bekerja sama dengan setan, karena memang setan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ingin untuk menghancurkan atau menjermuskan manusia ke dalam neraka. Na'udzubillah. Nah, olehnya itu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita mencoba menganalisa apa yang kita pelajari, apa yang kita dengarkan dari kuliah subuh kita itu, maka sebenarnya yang menjadi musuh besar kita bukanlah setan. Bukan. Yang mengganggu kita pada saat kita salat, pada saat kita mengerjakan ibadah-ibadah, pendekatan-pendekatan ritual kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mencoba melihat atau mengkaji lebih jauh, setan sebenarnya tidak berani mendekat kepada manusia. Ya. Kenapa saya katakan demikian?
Karena satu riwayat disebutkan bahwa pada saat manusia berzikir, pada saat ia rupatawi talingi, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengingat kepada Allah, maka setan itu, iblis itu, jin yang kafir itu akan jauh kepada manusia. Jauh daripada manusia. Disebutkan dalam satu riwayat itu bahwa pada saat manusia berzikir, membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau apa saja bacaan-bacaan yang dilakukan, kemudian dia menghadirkan hatinya, maka pada saat itu setan ini tidak berani mendekat kepada manusia. Bahkan kalau dia sempat menyentuh manusia yang sementara berzikir, maka dia akan hancur. Dia akan hancur. Ya. Ada satu kisah ketika ada seorang pedagang sementara dalam perjalanan, kemudian dalam perjalanannya itu belum sampai kepada tujuannya, datang waktu malam. Nah, ketika datang waktu malam, dia melihat ada satu rumah yang tidak berpenghuni. Makanya pedagang dengan rombongannya ini datang istirahat di tempat itu. Malamnya ada yang mengganggu. Ada yang mengganggu. Ya. Itulah jin. Sehingga pada saat itu tidak bisa tidur. Jadi dia membaca ayatul kursi. Ya, membaca ayatul kursi sebagai doa agar dia bisa dijauhkan daripada gangguan ini tadi. Nah, walhasil setelah dia membaca ayatul kursi, tidak ada lagi yang mengganggunya. Dan di waktu pagi dia melihat di salah satu pojok rumah itu ada sesuatu yang terbakar. Yang terbakar itu ternyata adalah inilah tadi jin iblis ini yang datang mengganggu orang ini, sehingga tidak ada lagi yang mengganggu dan bisa tidur sampai pagi. Ini artinya bahwa pada saat manusia membaca zikir, membaca ayat-ayat Al-Quran, maka makhluk-makhluk yang dapat mengganggu daripada manusia ini akan hancur. Disebutkan juga dalam satu riwayat bahwa pada saat orang azan, jin, setan, iblis itu akan lari terbirit-birit sampai di mana dia tidak mendengarkan azan itu ada. Coba sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dahsyatnya yang namanya zikir. Ya, kembali kepada pribadi kita. Pada saat kita mengerjakan wudu, kita sudah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal kita sudah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan aku berlindung kepada Allah, ya, minasyaitonirrajim, dari setan yang dirajam. Kita berdoa, Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita berwudu, kita konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita berwudu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu berwudu, kita berdoa lagi. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Kemudian setelah itu kita lagi mau salat, kita baca lagi bacaan-bacaan kita. Kita tinggalkan rumah, membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahi al-aliyyul azim. Kita datang ke masjid, masuk ke masjid dengan membaca Rabbi inni as'aluka min rahmatik. Ya, ini semuanya sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita konsisten membaca doa-doa seperti ini, insyaallah ya, makhluk-makhluk yang jahat itu maka akan jauh daripada kita. Olehnya itu pasti kita sudah akan bertanya, siapa yang mengganggu kita pada saat kita sholat? Apakah memang jin atau setan yang datang menggoda kita, atau ada yang lain? Ini yang perlu kita mendapatkan jawabannya. Dan ternyata setelah kita menganalisa di dalam batin kita ini, yang menjadi pengganggu kita adalah itu tadi, nafsu hewani dan nafsu nabati.
Jadi yang mengganggu kita nafsu tamatuh. Ya, ajan tafassala sitangi. Ya. Artinya apa? Kita harus menyadari bahwa sebenarnya yang mengganggu manusia pada saat mengerjakan sholat, karena pada saat manusia kita mengerjakan sholat, maka kita awali dengan azan, atau minimal kita awali dengan iqamah, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai la ilaha illallah. Kemudian setelah itu kita berdoa lagi ya dengan Ilahi anta maksudi wa ridhuka matlubi. Sebelum kita takbir, kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kita membaca Fatihah sampai memberikan salam. Ini semuanya zikir. Pada saat kita membaca ayat-ayat zikir-zikir, doa-doa yang ada di dalam salat itu, maka syaitan tidak akan mendekat. Makanya sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menyadari bahwa yang gangguan itu adalah yang ada di dalam diri kita. Itulah sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa Nabi pernah bersabda, raja'na min jihadil akbar, raja'na min jihadil asgar ila jihadil akbar. Ya, kita kembali dari perang yang kecil menuju kepada perang yang besar. Manakah itu? Adalah jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Hawa nafsu yang dimaksud di sini adalah hawa nafsu yang hewani. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya mencoba membuka kamus karena di dalam bahasa Indonesia nafsu itu dibahasakan dengan hawa nafsu. Saya mencoba membuka, ternyata hawa dengan hawa itu ada dua, yang hampir sama bacaannya. Hawa dengan mempergunakan halumpuh, dengan hawa dengan mempergunakan ha. Hawa ini namanya nenek kita, ya, istrinya Adam yang menjadi ibu daripada al-bashar itu, daripada manusia. Kalau hawa itu artinya terjatuh dari tempat yang tinggi. Jadi kalau ada orang yang mengikuti hawa nafsunya, maka orang itu pada hakikatnya dia jatuh menjadi hina. Itulah di dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum azanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Kami akan persiapkan isi neraka itu dari jin dan manusia. Kenapa? Karena punya hati tidak dipergunakan untuk memahami dan berpikir. Punya telinga tidak dipergunakan untuk mendengarkan kepada hal-hal yang baik dan positif. Punya mata pun yang selalu dilihat dan ditonton adalah hal-hal yang bisa menimbulkan syahwat. Makanya itu mereka itu sama dengan binatang, balhum adol, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Inilah kalau orang mengikuti hawa nafsunya akan jatuh dari martabat hakikat kemanusiaannya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi binatang dan bahkan lebih hina daripada binatang. Coba kita perhatikan, kalau ada binatang yang macam-macam, sembelih saja selesai. Tapi kalau manusia, kalau dia melakukan aktivitas yang mengganggu, merampok, membegal dan lain-lain sebagainya, apakah kita bisa menyembelihnya? Tidak boleh. Kenapa? Karena dia mempunyai ruh yang tidak bisa kita hilangkan. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian hawa ini juga berarti cinta atau ingin mendapatkannya. Jadi kalau hawa nafsu itu menginginkan sesuatu, dia membutakan hati, membutakan logika, dan memperhambakan nafsu natika, nafsu kemanusiaan itu. Karena hewannya ini yang galak, yang apa saja yang ada di depannya, kalau dia sudah marah tidak dia perhatikan,
apakah besi, apakah tembok. Coba kalau ada kerbau yang mengamuk, dia tanduk semuanya, apa yang ada di depannya. Kenapa? Karena itulah sifat daripada hewan itu. Nah, kalau ini yang menguasai manusia, maka inilah yang menyebabkan ketika ada sesuatu yang dia inginkan, maka dia akan memaksakan keinginannya. Sehingga karena dia tidak mempergunakan lagi akal sehat, dia tidak mempergunakan lagi hati nurani, pergilah ke dukun, pakailah ilmu sihir, pakailah santet, pakailah apa segala-galanya. Yang jelas usulangiku, yang jelas kamu itu gagal daripada apa yang saya inginkan. Apa yang diinginkan oleh seseorang, maka dia, inilah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahayanya bagi orang yang mengikuti hawa nafsunya. Karena disitulah setan, disitulah iblis. Jadi kalau ada orang sudah menginginkan sesuatu yang didukung oleh hawa nafsunya, datanglah iblis. Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa kita bantu? Jin itu kan terbagi dua, ada yang kafir, ada yang muslim. Yang kafir itulah yang menjadi setan. Nah, inilah yang datang. Pergilah tanya ke dukun, bagaimana caranya? Datang iblis semua yang lain. Karena di dalam manusia itu ada namanya karina. Ada semuanya kembarannya orang. Karina ini adalah jin yang kafir. Jadi setiap manusia yang lahir, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, diberikan oleh jin itu untuk mendampinginya sejak dia lahir, dengan yang persis nanti sama dengan yang mendampingi kita. Tangisan kita, ketawa-ketawa kita, model kita, rambut kita, jalan kita, model body kita, semuanya diikuti persis sama. Tujuannya apa? Untuk inilah nanti yang senantiasa yang akan menyesatkan manusia, apakah dia sendiri atau kepada orang lain. Ya. Nah, inilah karina ini, sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendampingi manusia. Jadi makanya di dalam Al-Qur'an Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ketika ada anak kita yang baru lahir, setelah kita azankan, kita doakan kepadanya, Rabbi inni u'izuhu kalau laki-laki, u'izuha bika kalau perempuan, wa min zurriyatiha minasyaitonir rajim. Jadi ya Allah, aku mintakan perlindungan kepadamu, kepada anak cucu saya, anak saya, dan kepada cucu-cucunya dari setan yang dirajam. Yang mana kita maksud itu, itulah kembarannya, supaya dia dapat ketulu-tulu. Itulah kadang ada orang kembarannya kembaran air, kembarannya kembaran buaya, kembarannya kembaran ular, kembaran dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya kembaran itu adalah makhluk jadi-jadian, karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas atau pernah iblis itu pada saat dia sudah diusir dari surga dan dia sudah akan dijadikan sebagai ahli neraka, maka iblis meminta, ya Allah, kalaupun seperti itu kamu berikan kepada saya terima, tapi dengan syarat, berikanlah saya kemampuan untuk menggoda manusia. Jadi itulah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, inilah kembaran-kembaran ini yang mengikuti manusia. Jadi ketika terjadi sesuatu, ada orang pergi bertanya kepada dukun, ini dukun memerintahkan jinnya, ikut dulu tanya kembarannya sana, apa memang yang sudah dilakukan, di mana tadi itu simpang barangnya sehingga bisa hilang, siapa yang curi dan lain-lain sebagainya. Nah, inilah yang menyampaikan bahwa ini tadi si anu itu yang sapinya, yang kerbaunya hilang, ada di sana itu, tinggal disembunyikan, ada di tempat ini, talinya sewarna ini secara lengkap dan detail, sehingga dia sampaikan. Ternyata setelah dia datang ke sana ada betul. Nah, inilah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahayanya setan. Karena di saat ada keinginan-keinginan kita, maka kita sudah buta untuk apakah yang kita lakukan ini baik atau buruk, bertentangan dengan agama atau tidak, apakah ini membuat kepada kita untuk melakukan kebatilan-kebatilan dan bahkan kepada kemusyrikan-kemusyrikan. Kenapa? Karena adanya rasa cinta yang ingin kita paksakan untuk miliki. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian cinta itu, hawa itu ketika ada di dalam diri kita, maka dia akan menarik hatinya supaya mencintai sesuatu.
masalah harta. Karena sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara ujian manusia yang paling berat itu adalah harta. Dan memang harta ini kita butuhkan. Bukannya kita tidak bisa usahakan kita membencinya, tidak. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencari harta sebanyak-banyaknya seakan-akan kita hidup selamanya. Tapi ingat, kita juga diperintahkan oleh agama untuk ingat bahwa itu harta hanya sementara sifatnya, karena itu adalah berkaitan dengan keduniaan. Ada yang namanya kematian, yang mana kematian ini akan datang kapan saja waktunya. Nah, olehnya itu ketika kita sudah tertarik dengan hal-hal duniawi yang seperti ini, inilah yang membuat juga kita buta dengan apa yang kita lakukan. Kemudian ya, hawa ini juga bisa berarti hembusan atau angin atau udara. Dia menghembus di dalam jiwa seseorang. Inilah yang membuat, karena hembusannya itu yang membuat orang termotivasi untuk melakukan yang namanya keburukan. Jadi sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, olehnya itu kita harus menjauhkan diri kita daripada hawa nafsu itu. Karena kalau kita mengikuti, maka inilah yang menyebabkan kita bisa menjadi hina dan bahkan lebih hina daripada binatang. Dan karena kehinaan itulah sehingga hati seseorang akan menjadi buta, hati seseorang menjadi gelap, hati seseorang oleh terbungkus dengan dosa, maka fatubi ala qulubihim, maka Allah akan mengunci mati dan menutup hati-hati orang yang mengikuti hawa nafsunya. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, olehnya itu kita harus membuang daripada hawa nafsu itu. Dan itulah saya katakan bahwa bisa jadi yang menyebabkan kita pada saat kita mengerjakan sholat itu, maka yang mengganggu itu bukan daripada yang dari luar, tapi memang yang ada dari dalam. Nah, itulah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kadang rasakan, ya, pada saat kita akan mengerjakan kebaikan-kebaikan, maka datanglah godaan-godaan itu. Hawa nafsu ini datang mencoba untuk menghalangi kita. Datanglah iblis yang mau kau perlu tusuk itu bukan urusan dan lain-lain sebagainya. Akhirnya apa? Sekali lagi, karena kita tidak mempunyai persiapan logika yang matang dengan hati yang suci, dengan memaksimalkan juga ini tadi nafsul insaniyah dan nautiqah, maka inilah yang membawa kita kepada hal-hal keburukan. Inilah yang membawa kita manusia menjadi hina. Inilah yang menyebabkan kita menjadi manusia, orang-orang yang dikunci hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita menjadi hati yang mati, hati yang sakit, dan bahkan menjadi hati yang mati. Nauzubillah. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini barangkali dulu yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Allah di dalam Al-Quran mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
Jadi pada saat kita manusia ditiupkan ruh, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, memang Allah sudah memberikan dalam jiwa kita ini untuk melakukan potensi kebaikan dan keburukan. Itu yang pertama. Yang kedua, yakinkah kita doa kita diterima atau tidak? Kalau kita yakin dan percaya doa kita diterima oleh Allah, insya Allah syaitan tidak akan pernah mendekat ke dalam diri kita. Yang kita maksud pada saat kita apakah bermimpi buruk atau mendapatkan kebaikan-kebaikan dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu di luar konteks sholat. Itu di luar daripada kita dalam keadaan sholat. Ya. Tetapi pada saat kita sholat, bagaimana caranya syaitan mendekat ke dalam diri kita? Kecuali kalau memang kita tidak menghadirkan, kita hanya menghafal daripada bacaan-bacaan salat itu. Tapi itu pun kalaupun kita hanya menghadirkan, membaca, syaitan itu tidak akan pernah mendekat ke dalam diri kita. Itulah saya katakan tadi, pada saat azan, syaitan itu lari terbidik-bidik sampai ke ujung dunia, di mana dia bisa mendapatkan tempat tidak mendengarkan azan, karena dia panas, dia tidak mau mendengarkan kata-kata yang seperti itu. Kita juga tadi sudah berdoa, Rabbi inni a'udzubika min hamazati syaitan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian setelah itu, ilahi anta maksudi wa radhiyakum mutlibi, Allahu akbar. Yang selama dalam setelah kita, jangankan setelah takbir, pada saat sebelum kita sudah berdoa sampai memberikan salam, itu kan yang kita baca adalah doa. Ini doa adalah bahagian daripada zikir. Dan ingat, pada saat manusia berzikir, maka jin ini. Nah, yang menjadi masalah sebenarnya di sini dalam tasawuf itu, dalam tarekat, karena kita tidak menghadirkan batin kita waktu sholat. Ya, kita tidak menghadirkan itu. Yang kita hadirkan hanya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Apakah sampai dalam logika hati akal kita, sampai ke dalam hati kita? Tapi hadirin menemukan ya waktu teman sempajang. Bagaimana caranya menghadirkan akal kita? Akal kita kan sudah istilahnya kita tahu bahwa pekerjaannya akal adalah berpikir. Karena kita tidak tahu apa yang kita baca, karena ini adalah bahasa Arab, sedangkan kita adalah Bugis Makassar dan lain-lain bahasa sukunya, makanya kita tidak paham. Makanya kita mencoba untuk memahami apa yang kita baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka di dalam pikiran kita, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian di dalam hati kita ini tadi kita hadirkan juga bahwa Dia adalah ini yang akan membuka signal yang akan menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah sehingga akal ini, ya, salah satu fungsinya akal kan adalah mengikat nafsu hewani dan nafsu nabati ini tadi. Olehnya itu sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah saya katakan bahwa pada saat kita mengerjakan ibadah, khususnya pada saat kita, jangankan bukan salat ini, tapi semua ibadah-ibadah yang kita lakukan, ya, kita harus hadirkan semuanya. Makanya pada saat kita mau bersedekah, hadirkan niat. Niat itu adalah tempatnya hati. Ya, pada saat kita mengerjakan keluar daripada rumah untuk mencari nafkah kepada keluarga, sebelum kita keluar kita niat karena Allah Subhanahu wa taala, minimal bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Maka pekerjaan yang kita lakukan sejak kita tinggalkan rumah akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita kembali kepada pertanyaan tadi, bahwa kalaupun kita tidak percaya bahwa yang datang menggoda itu adalah setan atau iblis, maka pada saat itu kalau dalam tasawuf, maka kita tidak percaya dengan apa yang kita doakan, apa yang kita minta. Kalau begitu, untuk apa kita berdoa membaca Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sementara dalam salat masih ada yang mengganggu kita. Kalau kita mengatakan itu iblis, kalau kita mengatakan itu adalah syaitan, maka doa kita berarti tidak diterima. Kemudian yang lain, kita harus meyakini bahwa di saat kita berzikir mengingat kepada Allah, maka syaitan iblis ini akan dekat. Ya, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu benar kali. Ya. Waalaikumsalam.
nafsu, akal, jiwa. Bagaimana cara? Karena kan ini saudara bahwa bukan syaitan yang lebih besar daripada nafsu ini. Nafsu ya. Bagaimana cara supaya kita bisa menundukkan ini nafsu sehingga kita mampu menundukkan dan menguasai, sehingga dia tidak bisa atau tidak dapat mengganggu kita dalam beribadah kepada Allah. Ya. Yang kedua, mungkin Ustaz bisa mengajarkan diri atau zikir yang kita lakukan untuk menguasai nafsu ini. Bagaimana menghadirkan, bagaimana caranya sehingga kita bisa khusyuk dalam sholat supaya tidak diganggu oleh nafsu tadi ini. Jadi kita kan sudah membahas bahwa nafsu itu kan terbagi kepada 3, ada hewani, nabati, dan insani. Nah, nafsu yang mengganggu itu khususnya adalah yang hewani, ya, bersifat kebinatangan, ya, yang tidak nah, kita lihat kenapa binatang itu mengikuti hawa nafsunya. Ternyata karena tidak ada akalnya dan tidak ada hatinya. Ya, ada otaknya tapi tidak dipergunakan. Apalagi kita punya akal kan tidak bisa berdiri sendiri, harus diberikan petunjuk Al-Quran dan hadis. Nah, artinya apa? Ketika kita mengatakan bahwa akal kita ini harus dalam berpikir itu diberikan petunjuk daripada Al-Quran dan hadis, ini artinya bahwa yang perlu kita kenal, yang perlu kita ketahui, ia perlu ifajapuh, ia naritu pancajita. Nah, jadi kembali kepada bagaimana caranya menghadirkan, itulah tadi. Pada saat kita takbiratul ihram ini tadi, maka pasti di situ akan ada, ya, di dalam diri kita perasaan-perasaan ini mau kemana-mana. Ya, mau kemana-mana. Nah, bagaimana caranya supaya perasaan dan ingatan ini tidak kemana-mana? Itulah tadi, karena yang membawa adalah nafsu hewani, maka cara mengikatnya dengan akal. Itulah menghadirkan untuk minimal kita tahu dan memahami apa yang kita baca. Ya, kita memahami. Nah, yang kedua itu tadi kita menghadirkan hati kita. Maka defong ke sini. Dan kalau hati ini kita, makanya memang ini perlu riyadhah, latihan sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan latihannya ini kita harus senantiasa latihan. Makanya semakin banyak kita mengerjakan salat, semakin banyak kita melakukan latihan, maka insya Allah pada saat itu khusyuk itu akan datang. Ya, khusyuk itu akan datang. Apalagi kita sudah tahu watakal ikutum maji goda kan? Ya, makanya saya harus kalahkan ini. Jangan, itulah sehingga dikatakan sebelumnya bahwa janganlah kita diatur oleh hawa nafsu, tapi janganlah kita dikendalikan oleh hawa nafsu, tapi marilah kita yang mengendalikannya. Bagaimana lagi cara untuk mengendalikannya? Itulah tadi belajar dan latihan. Ya, dalam tasawuf dan tarekat itu, ya, itulah tadi belajar tentang agama. Bagaimana pengendaliannya, misalnya hawa nafsu sudah lewat 1/4, tidak ada masalah. Ya. Jadi hawa nafsu ini, ya, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kecondongannya kepada melakukan dosa, ya, kecondongannya untuk melakukan keburukan, makanya akal ini harus hadir. Hati-hati kok. Narikum fego iye masolak tuh. Pada saat kita salat, dia mau kemana-mana, ikat. Jangan kok solo ti Allah Ta'ala. Bagaimana caranya menghadirkan supaya ini tadi yang kita berikan istilahnya ancaman ke dalam nafsu hewani itu tadi, itulah akal. Untuk bacalah dengan bacaan-bacaan ini, ya, baca nih dengan, tapi itu tadi pada saat kita membaca hadirkan hati dan akal ini supaya ini tadi jiwa kita bisa mampu kendalikan. Contoh yang lain, pada saat kita mengerjakan salat terburu-buru, ya, biasa kita mau pergi karena panas atau karena apa, hilangkan semuanya dulu itu. Ya, kita harus keluar dari semuanya dulu itu, ikatan-ikatan ini semuanya kita harus bersihkan. Itulah sehingga sebelum kita sholat, ilahi anta maksudi ikumi wakatai. Jadi pada saat kita sholat, kemudian kita terbebani
dengan mungkin karena panas, atau mungkin ada kita terburu-buru karena bersama dengan yang lain, apalagi kalau bos tak misalnya ada menunggu, kenapa ini terlalu lama sekali, hilangkan dulu semuanya itu. Ya, karena ini semuanya yang bisa menyebabkan. Jadi ini bukan setan, itu karena adanya pekerjaan-pekerjaan kita atau persoalan-persoalan yang kita hadapi pada saat itu. Inilah yang dapat membebani kita pada saat salat, sehingga terburu-buru lah, tidak konsentrasi, makin dan lain-lain sebagainya dan lain sebagainya. Seperti itu kita harus menghadirkan yang jelas. Bagaimana usahakanlah kita menghadirkan itu, dan saya kira ini kita mampu kalau kita latihan. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua, bagaimana? Wirid atau zikir. Sebenarnya wirid apa saja itu, tidak ada je. Mau subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada Sayyidul Istighfar. Pernah dengar Sayyidul Istighfar? Funggawana istighfareh. Ya. Yaitu la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau panjang oni Jumat lagu oni Jumat pengen tiwi kisoko fitun rupa ko boleh mana ma lebine. Insyaallah siap. Ya, siap. Ya. Dia nak jadi soko fitun rufai. Ya, jadi tidak paham apa-apa. Ya, jadi itu apa saja tidak apa-apa. Kita subhanallah atau Allah. Sembarang saja. Tidak ada. Kecuali kalau hari Jumat sebelum dibaca khutbah. Apa itu? Membaca salawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ada tarekat Asy-Syadziliyah namanya itu. Jadi dalam tarekat itu kan tiap hari ada, memang dia punya sikir-sikir tertentu, tapi itu kan memang tarekat. Kalau itu kan bukan tarekat, kita cuma tasawuf. Makanya di salah satu di antaranya itu zikir, ya itu yang di afdal itu yang dibaca pada hari Jumat, membaca salawat. Ini banyak tarekat yang saya dengar, ada Khalwatiyah, ada Asy-Syadziliyah, ada Qadiriyah, banyak itu pada hari Jumat itu membaca salawat minimal 1000 kali. Ya. Minimal 1000 kali. Jadi sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, seperti itu barangkali Pak. Ya. Dan yang paling penting itu adalah sebelum kita berwudu, kalau kita mau salat itu Pak. Ya, pada saat kita mau berwudu, baca dulu itu betul-betul. Kan di WC itu kan pada umumnya misalnya kita ada WC itu yang tidak bisa kita bersikir hanya di atas leher ansanya, kolosenya, tapi luar daripada itu boleh. Makanya di saat kita menghadap ke air atau mungkin kita pakai keran, itu doa Rabbi inni a'udzubika min hamazatish syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Itu yang kita baca. Kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi ja'ala ma'an tahura. Berwudu pun harus kita hadirkan batin kita. Fuang tak dampangi dosa anda 25. Fuang ampunilah dosa tangan saya. Di saat kita berkumur-kumur, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Ya Allah, bantulah saya untuk senantiasa mengingatmu dan bersyukur atas segala nikmatmu. Di saat kita membasuh muka, kita berniat nawaitul wudu li rafil hadasil asgharillahi taala. Kemudian setelah itu membasuh kedua, kita membaca Allahumma biyaddat wajhi yawma taswaddul wujuh. Ya Allah, cerahkanlah mukaku di mana mukanya orang-orang pada saat itu sadar dalam keadaan buram atau hitam. Kapan itu? Pada saat mereka di hari kemudian. Kemudian kita membasuh kedua tangan. Pada saat tangan kanan kita mengatakan, ya Allah, datangkanlah kitab amal baikku nanti di hari kemudian dengan tangan kananku. Pada saat kita membasuh tangan kiri, ya Allah, aku berlindung kepadamu, atau janganlah kamu berikan kitab amal baikku dengan tangan kiriku. Kemudian pada saat kita membasuh kepala, ya Allah, bantulah saya untuk senantiasa berpikiran kepada hal-hal yang positif. Ya, kemudian pada saat kita membasuh telinga, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qawla yattabi'una ahsana.
Ya Allah, jadikanlah saya senantiasa mendengarkan hal-hal yang baik dan berikanlah saya kekuatan untuk mengikutinya. Kemudian pada saat kita membasuh kaki, Allahumma tsabbit qadami fi siratal mustaqim. Ya Allah, kuatkanlah kakiku pada saat saya meniti nanti di siratal mustaqim. Kemudian setelah itu kita berdoa, Allahumma jannib. Pada saat itu bagaimana setan mau mendekat? Nah, kita ini sudah menghadirkan, kita sudah berusaha semaksimal. Kalau memang setan masih seperti itu, apa lagi yang harus kita lakukan? Apa karena sudah Nabi mengatakan, kalau kau berzikir, setan tidak akan mendekat kepadamu. Kalau kau mengingat Allah, maka dia akan hancur pada saat yang masukin. Nah, olehnya itu disinilah saya mengambil suatu kesimpulan bahwa yang menyebabkan orang terganggu pada saat salat itulah nafsu hewani itu tadi. Ya, ini mungkin yang sampai saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.